Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara dalam topik selanjutnya dalam mata kuliah filsafat pendidikan ini adalah mengenai teori-teori kebenaran. Oke saudara, kebenaran itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang ingin dicapai dari sebuah proses berpikir. Oke. Jadi menurut KBBI bahwa kebenaran itu adalah keadaan atau hal yang benar-benar atau sungguh-sungguh terjadi. Kemudian kebenaran itu adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada ya. Nah, sungguh-sungguh ada dan demikian kondisi yang sebenarnya. Kemudian kebenaran itu adalah kejujuran, kelurusan hati ya. Jadi misalnya tidak ada seorang pun yang sangsi akan kebenaran jika itu bersumber memang dari hati. Jadi artinya ini kebenaran yang memang tingkatnya itu sangat tergantung dari esensi seseorang menilai sesuatu itu benar atau salah. Jadi artinya ketika kita tidak merasa yakin terhadap suatu konteks benaran, ada sasaran akhir yang kita inginkan bahwa atau kita bisa nilai bahwa sesuatu itu benar atau tidak, itu adalah bersumber dari hati nurani atau sebuah kejujuran hati. Nah, oke saudara. Jadi artinya tingkat kebenaran yang ketika sudah berasal dari hati nurani itu adalah tingkat kebenaran yang paling hakiki ya kalau dalam teori filsafat pendidikan ini. Nah, berikut kebenaran itu ada pada seberapa jauh si subjek itu mengetahui sesuatu tentang objek tersebut. Jadi artinya kita atau seseorang ya tidak bisa memaksakan nilai kebenaran kepada orang lain, karena itu sangat tergantung dari pemahaman seseorang itu terhadap objek yang dimaksud. Oke, silakan Anda telaah ya. Jadi ketika seseorang menilai bahwa sesuatu itu benar menurut dia, nah itu belum tentu dapat dipaksakan nilai kebenaran itu bagi orang lain. Karena apa? Karena pemahaman dari masing-masing subjek itu akan berbeda terhadap objek yang dimaksud. Nah, kalau gitu seperti apa? Nah, jadi begini ya. Jadi bukan berarti dalam istilah kebenaran itu nanti akan bersifat relatif, tetapi nilai kebenaran itu memang dia ada bermacam-macam tingkatannya. Jadi kita akan dapat menilai suatu objek nilai kebenaran itu sama ketika seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama terhadap objek yang dimaksud. Jadi sebenarnya sebuah tujuan ilmu pengetahuan itu adalah mencari esensi dari nilai-nilai kebenaran. Jadi terkait ini ada satu cabang epistemologi dari cabang ilmu filsafat yang secara khusus untuk membahas batas-batas pengetahuan, asal-usul pengetahuan, serta kriteria-kriteria kebenaran. Jadi cabang ilmu pengetahuannya itu adalah dari sisi epistemologi yang berasal dari kata Yunani yaitu pengetahuan, episteme, dan juga logos yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi itu adalah ilmu atau percakapan tentang pengetahuan dan bagaimana untuk mencari pengetahuan itu. Nah, kata kuncinya adalah ketika kita mencari ilmu pengetahuan, maka esensinya itu adalah mencari suatu kebenaran. Nah, oke. Ini ada beberapa tingkatan kebenaran ya. Pertama, kebenaran indera. Jadi adalah tingkatan kebenaran yang paling sederhana dan yang pertama dialami oleh manusia. Jadi ketika indera menyatakan
sesuatu ya, atau melihat sesuatu atau mencium sesuatu, bahwa itu adalah tingkatan kebenaran yang pertama. Tetapi apakah itu menjadi kebenaran yang seutuhnya? Itu tentu kita akan coba telaah lagi pada tingkat kebenaran berikutnya. Jadi kalau misalnya kebenaran yang paling pertama ya dialami oleh manusia, tentu dia kebenaran indera, dan memang akan sangat tergantung dari indera manusia itu sendiri. Tapi ketika kebenaran itu pada level lanjut, misalnya kita berada pada level 2 ya, tingkat kebenaran ilmiah, itu pengalaman itu selain dibenarkan oleh indera, tentu juga diolah oleh rasio. Jadi ini pada level kedua dari derajat kebenaran. Misalnya ketika kita melihat atau merasakan suatu es itu adalah dingin ya. Nah, kemudian apakah memang es itu dingin dalam konteks kebenaran ilmiah? Nah, berdasarkan sifat, nah itu belum tentu. Nah, ternyata dari hasil penelitian es itu justru dari dia bersifat panas ya. Nah, jadi artinya tingkat kebenaran ilmiah ini merupakan tingkat kebenaran lanjutan dari apa yang dialami oleh indera. Misalnya ketika kita melihat suatu jalan. Jadi ketika kita melihat jalan itu nanti kan dari jauh kita melihat dia bertemu pada satu titik atau ujung. Ada ujung yang nanti ada bertemu pada satu titik tertentu. Nah, apakah itu adalah kebenaran? Pada tingkat yang pertama bisa jadi iya, karena memang indera mata kita melihat memang suatu jalan itu ketemu pada satu titik tertentu. Tetapi ketika kita telah menelaah lagi ke konteks kebenaran berikut, nah tentu itu belum tentu benar, karena sejatinya jalan itu dia tidak akan bertemu pada satu ujung ya. Jadi untuk menemui tingkat kebenaran berikut ini, maka kita perlu melakukan penelitian ilmiah dan juga kajian-kajian ilmiah. Oke. Kemudian kita menelaah kepada tingkat kebenaran yang ketiga. Nah, ini lebih sedikit melalui telaah yang lebih dalam ya, dan perenungan yang lebih tinggi. Nah, apa itu tingkat kebenaran filsafat? Jadi secara filosofi, kebenaran ilmiah itu belum tentu dibenarkan oleh filsafat atau perenungan yang dalam. Jadi artinya kebenaran filsafat ini tingkatannya itu sedikit atau di bawah dari kebenaran mutlak ya, atau kebenaran religius. Kenapa? Karena tingkat kebenaran filsafat itu tidak hanya benar secara ilmiah, namun dia juga melalui proses kontemplasi yang tinggi pada tingkat ilmu pengetahuan dalam tataran yang cukup tinggi dan diperoleh melalui perenungan yang mendalam. Oke, dikasih contoh ya. Misalnya dalam konteks pertemuan ilmiah, kita berbicara masalah cloning. Cloning dalam tingkatan kebenaran ilmiah atau ilmu pengetahuan itu bisa dibenarkan. Jadi artinya cloning itu bisa dibenarkan, apakah itu dalam cloning manusia, cloning hewan, ataupun cloning tumbuhan. Tetapi apakah seseorang manusia itu nanti akan melalui proses cloning? Nah, kita akan mengacu kepada tingkat kebenaran filsafat. Jadi artinya dia ditinjau dari segala macam aspek yang juga bersifat komprehensif. Nah, dalam kasus ini ketika manusia itu dilakukan pengkloningan, tentu akan berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial dan juga aspek religius.
Artinya tidak mungkin manusia itu mampu menciptakan manusia gitu ya. Jadi artinya cloning tersebut secara ilmu pengetahuan tentu tidak dilakukan. Tapi ketika kita berbicara pada tingkat kebenaran ilmiah, itu adalah bersifat rasional. Karena menurut tingkatan ilmiah, manusia itu pada prinsipnya adalah sama karakteristiknya dengan hewan. Jadi otomatis dia bisa dilakukan pengkloningan sebagaimana cloning terhadap hewan. Nah, tetapi kenapa hal itu tidak dilakukan? Karena terkait dari kebenaran filsafat. Nah, jadi artinya kebenaran filsafat itu mengacu kepada atau sasaran kita adalah untuk mencari nilai kebenaran yang paling hakiki dari semua tingkatan-tingkatan kebenaran sejauh jangkauan kebenaran yang bisa difikirkan oleh manusia. Oke, kalau kita kaji dari sisi keagamaan ya, unsur kitab, Al-Quran dan lain sebagainya mungkin akan bertemu nanti bahwa tidak mungkin manusia itu mampu diciptakan oleh satu manusia. Tetapi bagi orang awam ya, orang yang umum, tentu pada refleksi tingkat kebenaran filsafat ini tentu sangat tergantung dari komprehensif dan juga dari tingkat kematangan seseorang bisa berpikir terhadap sesuatu. Jadi artinya kebenaran filsafat itu memang sangat tergantung dari pertama pengalaman, kemudian tingkat pengetahuan ya, baik dalam hal ini adalah jenjang pendidikan dan juga interaksinya dengan berbagai macam sumber ilmu. Karena apa? Karena filsafat itu dia bersifat komprehensif. Jadi dari segala macam aspek ilmu pengetahuan. Nah, kemudian tingkat kebenaran yang berikut, yang tertinggi. Nah, ini dari yang paling tinggi ya. Ini adalah tingkat kebenaran yang bersifat mutlak yang berasal dari Tuhan. Nah, tentu nilai-nilai atau tingkat kebenaran ini tentu kita tidak ragukan lagi ya, karena dia memang bersumber dari kebenaran Al-Quran yang berasal dari Tuhan ya. Jadi artinya yang sampai difikirkan oleh manusia itu adalah berada pada tingkat kebenaran filsafat atau kebenaran yang nomor 3. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, makanya tadi di awal bahwa ketika seseorang itu menyatakan sesuatu itu benar, memang sangat tergantung dari tingkat pemahaman orang tersebut terhadap objek yang akan dinilai benar. Jadi sebatas apakah dia memang hanya memahami seseorang dari sisi indera, ya sebatas itulah pada tingkat kebenarannya. Tetapi ketika dia sudah mulai menelaah, ya dia berada pada level kedua. Dan level lebih tinggi lagi ya dia berada pada tingkat kebenaran ilmiah ya. Jadi seperti itu. Atau tingkat kebenaran filosofis ya. Jadi ini yang tertinggi dari kebenaran yang mampu difikirkan oleh seorang manusia. Oke, kita kembali bahwa tujuan dari ilmu pengetahuan ya, tujuan dari hidup, nah tentu adalah mengacu kepada nilai-nilai kebenaran ini. Oke, baik saudara, kita akan coba bahas mengenai beberapa macam teori-teori kebenaran. Nah, yang pertama itu adalah teori kebenaran koresponden. Nah, tadi diistilahkan dari teori kebenaran yang paling awal ya. Jadi pernyataan-pernyataan itu adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau kenyataan. Jadi kebenaran itu adalah keadaan itu benar atau sesuai, ini istilahnya dengan koresponden ya, jika suatu pernyataan itu dengan objek yang disetujui itu benar. Jadi ini adalah kebenaran yang paling utama ya. Para ahlinya adalah bagian dari filsafat realis ya, yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, More dan Ramsey. Ini misalnya seperti apa ya? Misalnya tadi contoh. Nah, contoh tadi bisa jadi suatu jalan itu dia dikatakan dia bertemu dalam suatu titik karena memang pada kenyataannya terlihat oleh objek mata kita itu memang dia berada pada suatu titik. Nah, kenapa dikatakan begitu? Berarti fakta yang menyatakan bahwa jalan itu dia bertemu pada satu titik itu adalah suatu fakta yang benar kalau menurut teori koresponden.
Nah, di mana benarnya? Ya karena memang matanya itu berkorespondensi terhadap pernyataan tersebut. Jadi seperti itu. Tapi apakah itu benar yang sebenarnya? Nah, itu kan butuh penelaahan yang lebih lanjut. Makanya ini dapat dikatakan sebagai teori yang paling klasik. Oke, berikutnya adalah teori koherens ya. Jadi teori ini adalah berpendapat bahwa satu nilai kebenaran itu terdapat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima benar dengan pernyataan yang ada sekarang. Jadi kalau misalnya sudah ada teori yang menyatakan sesuatu itu benar dahulunya, nah maka ketika dinyatakan itu benar sekarang, maka nilai kebenaran itu dapat diterima. Nah, ini dikenal dengan mazhab idealisme yang dikemukakan oleh Bradley ya, dari seorang filsuf dari Britania. Kemudian ada teori kebenaran ketiga, teori kebenaran pragmatis ya, bahwa teori ini berpandangan bahwa ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah atau personal atau sosial. Benar atau tidaknya suatu dalil atau teori sangat tergantung kepada berfaedah atau tidaknya dalil tersebut bagi kehidupan manusia. Oke, jadi kebenaran pragmatis itu bermakna bahwa sesuatu itu benar jika dianggap dia bermanfaat atau bernilai bagi kehidupan. Nah, terkadang orang yang memiliki kebenaran pragmatis itu dia bersifat plan ya. Ketika dia menyatakan sesuatu itu berguna bagi dia, dia menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Tapi ketika sesuatu itu tidak berguna bagi dia, dia menyatakan itu tidak benar. Jadi artinya aliran pragmatis ini memang sangat tergantung dan sifatnya itu dia tidak tetap. Tergantung dari kebergunaan kebenaran tersebut bagi suatu manusia. Oke, kita lihat sekarang dari sisi politik praktis ya, itu banyak menggunakan aliran pragmatis ya. Ya, ketika dia ingin mendekat pada sesuatu kelompok, ya artinya dia menyatakan nanti bahwa kebenaran itu benar. Nah, meskipun tidak sesuai dengan pikirannya. Jadi artinya dia hanya bersifat pragmatis ya, seketika itu saja, dan memang sangat tergantung sekali dari apa sih manfaatnya sesuatu tersebut bagi diri seseorang. Nah, jadi sebenarnya teori-teori ini memang cukup berkembang ya, salah satunya oleh Charles Sanders ya, kemudian William James ya, John Dewey ya, dan itu banyak dipakai atau berkembang di Amerika ya. Nah, ini esensinya bahwa dalam konteks Amerika itu mereka memang hanya mau mempelajari ilmu pengetahuan yang memang ada kaitannya atau kegunaannya dalam kehidupan. Makanya dalam pola-pola pendidikan di Amerika itu dia lebih cenderung bersifat teknologi praktis ya, teknologi terapan. Jarang sekali mereka akan berpikir mengenai esensi moral, esensi nilai, esensi akhlak dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang diasumsi bahwa memang untuk hidup itu ya hanya perlu untuk teori-teori praktis atau yang bersifat teknologi tepat guna ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita kaji dari keseimbangan hidup manusia itu, dia bisa terdiri dari 3 ranah itu sebenarnya. Intelektualnya ada, kemudian konteks nilainya ada, konteks moralnya ada. Tapi ketika dia hanya berbicara pragmatis, oke, bisa dibayangkan konteks kehidupannya tentu akan bersifat tidak artinya untuk bertemu terhadap suatu ketenangan tertentu yang dalam konteks batin itu akan sulit dilakukan. Karena apa? Karena mereka akan cenderung berpacu, misalnya dari sisi teknologi cenderung berpacu. Jadi cuman persoalannya sejauh apa kita akan mencoba mencari kebenaran dari sisi itu. Jadi begitu ya. Oke, bisa Anda pahami sendiri bahwa nilai-nilai kebenaran yang ada ini memang sangat tergantung dari manfaat atau kegunaannya bagi manusia. Oke, berikutnya kebenaran performatif. Nah, ini lebih lagi. Jadi nilai kebenaran itu secara faktual ya, sepanjang diterapkan oleh teori korespondensi ya, dilihat oleh mata atau kenyataannya, sesuatu itu benar jika dia diterapkan dalam ujaran konstantif.
Jadi ucapan yang mengandung sesuatu yang konstan ya, sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya. Jadi ini biasanya memang sesuatu itu benar jika disampaikan oleh seseorang yang benar-benar memiliki performan terhadap sesuatu. Oke ya. Misalnya presiden itu mengatakan bahwa ekonomi kita baik. Iya, itu benar. Kenapa? Karena dia memang disampaikan oleh seorang presiden yang memang berkompeten untuk menyampaikan sesuatu terkait ekonomi tersebut. Tapi apakah nilai kebenaran itu secara nyata itu benar? Nah, itu belum tentu. Belum tentunya seperti apa ya. Kalau ditelaah lebih dalam ya, kalau dinilai dari tingkat kebenaran rasio, tingkat kebenaran ilmiah, ya itu perlu dicari lagi secara ilmiah. Tapi dalam konteks ketika seorang presiden menyatakan hal tersebut, ya itu adalah benar. Benar apa? Karena dia secara performan dia memiliki kapasitas untuk menyatakan hal tersebut. Tapi ketika kita ingin mengkontarnya, tentu kita lanjut kepada tingkat kebenaran berikutnya. Jadi begitu ya. Jadi yang paling gampang itu misalnya lebih tinggi dari koresponden, misalnya ketika kita ingin mengaktualkan sesuatu, ya carilah pendapat dari orang yang memang berkompeten untuk menyatakan begitu. Misalnya ketika Anda ingin menyampaikan sesuatu, misalnya kepada adik Anda nilai kebenaran, ya ketika dia tidak bisa menerima kebenaran itu, ya silahkan hubungi orang tua Anda untuk mengatakan, karena itu adalah secara otomatis orang tua itu akan diyakini oleh si adik ya, jadi bukan Anda. Jadi itu salah satu ya yang paling gampang untuk menyatakan sesuatu itu benar. Jadi gunakan sesuatu dari orang-orang yang memang memiliki performan untuk menyatakan sesuatu fakta atau data tertentu ya. Yang berikutnya adalah teori kebenaran konsensus ya, bahwa kebenaran itu akan dianggap benar sejauh dia mendapatkan dukungan atau konsensus dari masyarakat ilmiah. Nah, ini yang tadi dikatakan ya, bahwa sesuatu itu benar jika ada konsensus atau misalnya dia dikeluarkan dalam konteks pertemuan-pertemuan ilmiah. Jadi itulah ilmu pengetahuan yang benar ya, menurut ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, ini dikemukakan oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah atau ahli ilmu pengetahuan. Oke saudara, jadi itu topik kita mengenai nilai-nilai kebenaran. Jadi artinya pertama harus dicatat bahwa esensi dari ilmu pengetahuan itu adalah untuk mencari nilai kebenaran. Ada beberapa 4 tingkatan kebenaran dan ada 5 teori-teori yang menyatakan bahwa sesuatu itu benar. Oke, baik. Barangkali demikian ya informasi yang bisa disampaikan terkait tingkatan-tingkatan kebenaran ini ya. Silakan Anda membaca referensi yang lebih dalam mengenai hal ini. Ya, mudah-mudahan Anda dapat memahami bahwa esensi dari nilai-nilai suatu kebenaran. Oke saudara, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.